warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya, Buya. Haruskah berbohong, Buya, untuk menutupi aib? Bukankah itu malah dosa dan kebohongan itu akan terus menerus? Jika bukan pria yang menghamilinya yang harus tanggung jawab, lalu siapa, Buya? Jarang sekali ada pria yang mau menikahi wanita yang sudah punya anak. Bahkan janda sekalipun pria masih enggan. Terima kasih, Buya. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ada tolak ukur. Di dalam Islam itu, wanita di dalam Islam itu bernilai bukan ditinjau dari sisi parasnya dan kekayaannya. Biarpun itu ada nilainya, ada artinya dalam hidup. Sangat berbeda dengan cara hidupnya orang yang tidak punya iman. Anda jangan menyamakan cara hidup kita dengan cara hidupnya orang nggak punya iman. Wanita yang tidak beriman itu akan ada nilainya kalau dia punya dua. Yang pertama punya kecantikan untuk dinikmati kaum laki-laki atau punya uang untuk bisa mencari orang yang bisa menyenangkan dia. Selebihnya adalah sampah yang dibuang. Tapi dalam Islam tidak. Ada syariat yang membimbingnya. Sehingga wanita di dalam Islam biarpun mungkin secara fisik dia tidak ada. Kemudian secara materi nggak punya. Tapi dia punya iman, lihat. Akan dipetik oleh orang yang beriman. Sehingga dalam pernikahan pun kadang kalau sudah menjadi jodoh seperti itu, nggak ada perhitungan. Dan itu enggak. Jadi kalau Anda menganggap janda susah menikah, dari mana alasan Anda janda susah menikah? Banyak perawan tidak menikah itu. Permasalahannya belum dapat kan? Jangan ini kadang-kadang orang punya narasi yang kadang-kadang menjerumuskan itu. Janda susah menikah. Banyak perawan-perawan. Jadi belum menikah itu bukan belum ketemu waktunya. Bahkan ada lagi yang berkata, gara-gara kamu di rumah tok kamu kuper sehingga kamu tidak dapat jodoh. Itu ada perempuan liar juga nggak nikah ada kok. Ini kadang-kadang kita ini suka salah dalam menilai orang. Jadi memang kalau belum dikirim Allah nggak ketemu sudah gitu. Tinggal kita mohon kepada Allah. Ada masalah menutup aib. Hei hamba Allah, inilah kadang-kadang pemahaman pemikiran yang salah itu. Kadang seorang anak gadis sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya karat, kan kasihan. Kasihan dia. Bayangkan, dia dirusak oleh seorang laki-laki. Menghamili dia. Sudah begitu wanita itu harus menikah dengan laki-laki yang kurang ajar kepada dia. Coba ini logikanya gimana akalnya seorang bapak ini. Kalau seandainya didolimi laki-laki cukup sekali dong. Jangan malah kita serahkan dengan laki-laki yang menodai dia. Nggak ngerti bagaimana ke depannya. Naudzubillah. Sehingga kadang-kadang ini latah di masyarakat. Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Ini kan omongan gila ini untuk urusan hal ini. Sehingga dia ngerti, hamili dulu aja pasti boleh. Kemarin mah nggak boleh, tenang. Karena sudah terjadi di masyarakat satu kaidah, kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Terserah cara menghamili, perkosa segala macam ini akan. Dan orang tua ada yang bodoh, sudah tahu dia yang menghamili orang jahat dikejar, cari kemana? Untung dia lari, kalau lari kan ketemu orang jahat beneran. Untungnya dikejar lari. Sampai kelahiran anaknya, sampai katanya nggak bertanggung jawab. Alhamdulillah kau tidak bertemu dengan calon mantu yang bertanggung jawab. Wah, alhamdulillah, iya dong, coba ketemu dia kan jahat bener ya. Oh, iya sih, makanya sadar tuh perlu dari awal. Sebelum anak jahat pun harus, sebelum anak kepleset sudah sadar. Sekarang sudah anak kepleset tuh masih gak sadar, masih dikejar itu laki-laki menghamilinya. Kalau memang telanjur anaknya hamil, muliakan dia dengan cara ditempatkan tempat yang mulia. Jangan sampai dikesankan kalau dia pernah berzina. Tutup aibnya. Bukan kebohongan, ini urusan dengan Allah. Memang urusannya apa dengan Anda? Kalau ada orang berzina cerita dengan saya, urusannya apa? Apakah saya bisa ngampuni dosanya? Enggak. Urusan zina dengan Allah, enggak ada urusan dengan manusia. Jujur. Jujur itu kalau Anda ngambil duit saya, Anda terus terang dengan saya maafkan nanti. Ini urusan dengan Allah, bukan urusan dengan manusia. Urusan dengan Allah, Anda dengan Allah. Jujurnya dengan Allah. Anda nangis di tengah malam dengan Allah. Enggak usah cerita pada suami, istri, calon suami, calon. Banyak perempuan bodoh. Di saat dia punya masalah masa lalu, di saat mau menikah, baru menikah saking senangnya, baru terus terang kepada suaminya. Ini kejadian karena kebodohan. Saya kasih sampaikan ini agar paham mana ini. Suatu ketika ada
Kisah seorang perempuan tiba-tiba menangis pangkuan suaminya setelah menikah 6 bulan. Perempuan ini tersanjung sekali dengan suaminya yang sangat baik. Lalu berkata, abang baik sekali dengan saya. Saya merasa berdosa, saya merasa berdusta, saya merasa berbohong. Memang kenapa? Abang bisa terima saya? Iya dong, kamu istriku gimana tidak terima? Bener bang, abang terima apa adaku? Iya dong, kamu kan istriku. Suami itu gak kebayang apa yang mau diomongkan. Iya aku terima. Karena si bodoh jarang ngaji nih perempuan. Tiba-tiba ngomong begini, suami itu diyakinkan oleh suaminya bahwasanya, kamu kan istriku, kamu baik kok, kamu solehah, kamu mengabdi kepadaku 6 bulan, indah, bahagia. Rupanya saking tersanjungnya sang istri merasa bersalah, suaminya baik banget. Dia punya masalah yang kelam. Akhirnya, bang mohon maaf, abang bisa nerima saya? Loh, gimana sih nerima saya? Bukankah kamu istriku? Bener bang, apa adaku? Aku ini jelek, enggak, kamu solehah, kamu enggak bang. Kenapa sih dek? Abang terima? Iya saya terima istriku. Terima bang. Dulu, waktu aku masuk SMA kelas 2, aku punya kawan dekat. Begitu dekatnya sampai aku, sampai aku melakukan, kamu melakukan itu? Iya bang, dipeluk oleh suaminya, Masya Allah dipeluk-pelukan terakhir, setelah itu kau kecerai, kau buang kau. Karena bodohnya itu perempuan. Tutup aib, hanya Allah yang tahu, itu saja selesai. Dibuang sama laki-laki itu. Padahal kalau ditutupkan selesai urusan dengan Allah, minta ampun kepada Allah, ya hamba Allah. Ini ilmu yang harus dimiliki oleh para ustadz untuk menyelesaikan problem, para orang tua. Pertama mengantisipasi jangan sampai dibebaskan anak kita urusan dengan laki-laki. Kalau terjadi kecelakaan, tolong dia. Tolong yang benar, sehingga urusan zina memang sengaja dalam Islam disembunyikan. Karena apa? Zina itu pertama akan aibnya panjang kisahnya. Kalau ada seorang anak punya nenek itu kafir lalu masuk Islam namanya mu'alaf, masih bangga. Tapi kalau punya kisah neneknya adalah pezina, nempel di jidat cucu anak cucu. Makanya aib zina ditutup. Bahkan kalau perlu, bahkan diupayakan anak yang ada di kandungannya tidak ngerti kalau ibunya dulu berzina. Cuman karena kebodohan masyarakat tidak ngerti, yaitu tadi kau berbuat kau bertanggung jawab. Akhirnya yang jahat berkata, kejarlah daku kau kutangkap. Naudzubillah, tolong ya. Nah ini bahasa ini, mohon maaf panjang kisahnya, tutup aib. Semoga Allah menjauhkan kita dari petaka-petaka itu. Jika ada tolong, dan ajari, kalau Anda ada orang mengadu kepada Anda tentang peras-parasan, langsung stop mulutnya. Jangan cerita ke siapa, terus dengan Allah. Anda bantu sebisa mungkin dengan harta Anda, dan untuk menutup aibnya, maka Allah akan menutup aib Anda nanti. Allah akan mengampuni kita. Mungkin Anda harus keluar duit banyak untuk menjaga perempuan ini agar terhormat. Biayai, mungkin harus dialihkan ke tempat yang lain. Menutup aib tersebut istimewa, Anda istimewa. Anda menutupnya aibnya satu orang beriman, maka Allah akan menutup aib Anda. Ilmu ini harus disebarkan. Masa orang zina di kampung tahu semua satu kampung. Bahkan sampai kita tahu sebuah kampung itu seorang kakak beradik itu bapaknya beda-beda, bukan bapak nikah. Ketahuan, ini yang menghamili dulu sana, ini ajib. Ini bagaimana kisah semacam itu? Naudzubillah. Berarti memang di kampung itu tidak ada pendidikan yang semacam ini. Makanya ini kami sampaikan. Ingat, Anda pun jangan berani memindah kisah perzinahan seseorang. Anda menggunjing, Anda ngomongin perzinahan orang. Naudzubillah, dosa gede. Kalau Anda ada orang curhat kepada Anda tentang perzinahan, tutup Anda saja. Istri pun tidak boleh tahu. Kalau ada ngadu ke saya, Umi nggak tahu. Itu pribadi. Jadi pun saya berjanji, kau jangan cerita kepada siapapun. Kemudian solusinya gimana? Ada dong solusinya. Ini ilmu yang harus dihadirkan. Semoga Allah menjaga aib kita. Semoga Allah mengampuni kita. Menjauhkan dari zina semuanya. Ya, ingat, urusan dosa kepada Allah nggak perlu Anda ceritakan kepada manusia. Karena manusia tidak bisa mengampuni. Urusan dosa kepada Allah yang dilakukan manusia adalah merendahkan, menghinakan. Punya pengalaman mabuk, punya pengalaman judi kepada Allah. Punya pengalaman meninggalkan sholat, urusan dengan Allah. Punya pengalaman zina, urusan dengan Allah. Nggak usah ceritakan kepada manusia. Manusia nggak bisa mengampuni urusan ini. Tapi yang harus Anda cerita dengan manusia, urusan dosa dengan manusia. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.